Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya seringkali melihat ada seorang tokoh yang kemudian karena dia ada, maka orang-orang di sekitarnya itu semangat untuk berkumpul, untuk berbuat baik, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kasih yang inspiratif. Tapi ketika orang itu diganti, tiba-tiba yang ada di sekitarnya itu melempem, loyo, tidak bersemangat. Satu persatu tidak datang lagi dan kemudian menjadi sepi. Lalu dia berusaha untuk mengajak, untuk memaksa, dalam arti lebih lunak tentu, tidak sekeras itu, dengan memperingatkan, tapi orang tetap tidak datang. Apa yang terjadi sebetulnya antara orang yang pertama, yang kemudian begitu banyak didukung dan kehadirannya memberi semangat, dengan orang yang kedua, sama-sama mengajak, sama-sama mendorong, sama-sama bahkan dengan kata-kata yang mungkin agak menyengat, tapi tidak berhasil. Dalam hal ini kita bisa mengalami itu kalau di dalam lingkungan peribadatan, di lingkungan gereja, itu banyak anak muda yang seperti itu. Ketika seorang pemimpin dari anak muda itu sungguh-sungguh inspiratif, banyak anak muda yang kemudian berkegiatan, aktif, dan melakukan hal-hal yang baik dan positif. Tapi begitu diganti oleh pendamping yang lain, meskipun diajak dengan cara yang sama, bahkan dengan cara yang lebih jelas dan tegas, tetap anak-anak akhirnya pelan-pelan satu persatu meninggalkan komunitas itu dan kemudian menjadi sepi. Kasusnya sama. Kalau menurut seorang penulis dan juga seorang ahli spiritual yang cukup mumpuni, dia mengatakan bahwa itulah bedanya antara power and force. Yang menggunakan force itu adalah pendamping yang memaksa, yang mendorong, mengajak, tetapi dari dasar dan motivasi yang tanpa dia sadari adalah motivasi-motivasi dalam tingkat kesadaran yang lebih rendah, yaitu amarah, pride, ketakutan, dan kekhawatiran di belakangnya. Sehingga ketika dia mengajak, memaksa, menggerakkan, orang tidak bergerak. Karena kekuatan yang berasal dari yang negatif, entah itu rasa takut, entah rasa khawatir, entah amarah, entah kesombongan, itu menimbulkan resistensi, penolakan. Disadari atau tidak disadari. Karena itu, orang yang menggerakkan dengan berdasarkan force tidak akan berhasil. Lama-lama dia ditinggalkan. Karena lebih ke chasing, menekan, mengajak, lebih negatif. Mengajaknya itu energinya negatif. Nah, yang satunya biasanya dia tidak memaksa, tetapi inspiratif, terlibat di dalamnya, lebih positif. Yang ini digerakkan oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yaitu acceptance, willingness, love, joy. Jadi dia menggerakkan dengan cara memberi inspirasi, menjadi inspirasi itu sendiri. Orang tergerak karena dia mempunyai energi yang positif. Tidak usah dipaksa orang mau. Itulah bedanya power and force. Maka sebetulnya kalau kita mau menjadi penggerak, langkahnya bukan dengan memaksa, mengajak, atau mengancam,
atau memberi sanksi. Bukan dengan cara itu. Tidak akan berhasil. Orang akan pergi. Nah, caranya justru dengan memberi inspirasi, memberi energi positif, meneguhkan, menguatkan, menemani, memberi motivasi. Nah, itu dia. Tetapi langkahnya sederhana. Langkahnya justru adalah dengan meningkatkan level kesadaran kita. Dari force ke power. Dari chasing ke attracting. Dari memaksakan kehendak ke memberi inspirasi dan motivasi. Nah, itulah bedanya force and power. Yang penting kita justru fokus meningkatkan kualitas pribadi kita sehingga kita bisa bergerak naik dari force ke power. Nah, power ini tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Sederhananya adalah kita menjadikan diri kita makin positif, makin apresiatif, makin reseptif, makin bisa menerima, makin bisa penuh kasih, makin bisa menghormati, respect kepada yang lain, makin semangat, antusias untuk membantu dan membesarkan hati. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kekuatan kasih, makin mengasihi, makin sungguh-sungguh hadir untuk menggerakkan. Nah, itu kekuatan kasih adalah kekuatan Tuhan sendiri karena Allah adalah kasih. Maka itu powerful sekali. Sehingga pelan-pelan ketika kita meningkat level kesadaran kita dari force menjadi power dengan sendirinya. Orang-orang yang ada di sekitar kita terinspirasi, tergerak, dan mau bergerak bersama. Maka dalam hal ini proses penggembalaan itu bukan pertama-tama keluar, tetapi ke dalam. Kalau dalam Injil Yohanes bab 21, menggembalakan umat itu pertama-tama adalah mencintai Yesus. Meningkatkan kualitas kasih kita. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, meningkatkan kualitas pribadi, meningkatkan level of consciousness, itu dengan cara datang kepada Tuhan. Mengalami dan merasakan kasih Allah, mengalami kelegaan, dan kemudian kita menjadi makin positif, makin akseptif, makin willing, makin ikhlas, makin antusias, dan makin penuh kasih. Pada waktu itulah yang semula usaha kita sendiri, force, kekuatan paksaan, menjadi power, kekuatan inspirasi. Dan yang berhasil adalah power, bukan force. Mudah-mudahan ini bisa dipakai di semua konteks. Entah konteks pendampingan anak muda, entah konteks pendampingan komunitas-komunitas. Jangan menggunakan force, tetapi menggunakan power. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pribadi. Apa yang ditingkatkan? Kesadaran, kasih, willingness, penerimaan kita, respect kita. Dengan cara itu kemudian orang merasakan power itu. Segan karena hormat, bukan segan karena takut. Segan karena takut itu membuat orang lari, tapi segan karena hormat dan cinta itu membuat orang datang. Prinsipnya adalah attracting, bukan chasing. Dengan cara itu kita kemudian bisa menjadi sumber yang menarik dan inspiratif, bisa menggerakkan banyak orang karena orang merasa tertarik, terinspirasi oleh apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tetapi terutama terinspirasi karena kehadiran kita. Kehadiran yang selalu membawa energi positif dan menggerakkan orang untuk terus bertumbuh. Dan langkahnya sederhana, mengasihi dan datang kepada Tuhan.
Dengan cara itu kita terus bertumbuh dalam tingkat kesadaran dan bergerak dari level force menjadi power. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi sumber yang menginspirasi. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.